Yeah, we wanna have to go. Because then that means the talk. Like, like, Selamat datang di TEDx IPB 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Mario Berkardo, IPB 58 dan rekan saya. Shanti Dakti IPB selaku Master of Ceremony yang akan kembali menemani hadirin sekalian dalam acara TEDx IPB 2024. Betul sekali, kita kembali pada sesi siang kali ini dan kita akan berjumpa kembali dengan para speaker kita yang sangat luar biasa. Dilihat-lihat udah pada semangat ya Kak Mario. Betul sekali, karena kita nantinya pasti bakal bertemu dengan speaker yang luar biasa dan tentunya tadi teman-teman juga setelah melaksanakan isoma harusnya sudah terisi amunisi dan tenaganya Kak Shanti. Betul sekali. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kembali kepada para hadirin semua yang hadir pada sesi siang hari ini. Oh ya teman-teman, aku mau reminder nih. Kalau kita ada challenge video Oppo, jadi boleh banget kembali untuk shoot momen-momennya untuk mendapatkan hadiah menarik untuk 3 video terbaik dan 1 tweet terbaik. Oke, kira-kira caranya itu bagaimana sih untuk bisa mendapatkan hadiah yang menarik gitu Kak Shanti? Mungkin boleh dari video dulu kali ya? Iya, nanti teman-teman boleh buat dengan format vertikal dengan durasi 30 sampai 60 detik yang nantinya akan di-post di Instagram atau TikTok teman-teman, dan jangan lupa untuk tag atau mention @Oppo Indonesia dan menggunakan hashtag Oppo Campus. Betul sekali. Nantinya akan mewarnai akun Instagram teman-teman ataupun akun TikTok. Karena tentunya ini sebagai sebuah branding dari kegiatan kita yang akan memasarkan dan akan memperlihatkan bagaimana keseruan dari kegiatan TEDx IPB 2024. Sekali Kak Mario, jadi jangan lupa untuk ikutan challenge-nya ya teman-teman. Betul. Oke, selanjutnya Shanti. Karena di sini sudah melihat ya, dari raut wajah teman-teman itu sepertinya sudah semakin tumbuh rasa penasaran dan gak sabarnya. Karena setelah ini kita juga akan bertemu dengan speaker yang tentunya semakin luar biasa, semakin panas untuk sesi siang hari ini. Betul sekali. Tapi sebelum kita memanggil speaker pertama kita untuk siang hari ini, aku mau ngasih tahu nih tema kita terlebih dahulu. Oke, kira-kira tema yang akan dibawakan speaker kita selanjutnya itu apa sih Shanti? Jadi, tema pertama yang akan kita bahas di sesi kedua ini adalah cortisol and clarity. Oh, apa tuh kira-kira tuh? Dilihat dari temanya nih, mungkin beberapa dari teman-teman ini udah familiar kali ya, kayak berbau tentang kesehatan gitu loh Kak. Oh, medical things ya, pasti menarik kan? Betul, dan ini dari Oke. dokter. Dokter clue-nya ya. Oke, mungkin di sini teman-teman juga pasti sudah pernah melihat dan tidak asing dengan sosok yang akan memberikan sebuah insight bagi kita. Karena beliau ini juga cukup sering kita temui pada beberapa sosial media seperti TikTok dan Instagram yang memang gemar memberikan sebuah influence tentang medical atau kesehatan. Sekali, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung sambut saja ya Kak. Betul. Mari kita sambut bersama. Inilah dia, Dr. Farhan Zubaidi. Selamat menyaksikan.
Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat berdampak di kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali kita abaikan, yaitu hubungan antara kortisol, stres, marah, dan juga pengambilan keputusan. Judul kita pada hari ini adalah Cortisol and Clarity, Breaking Through Stress and Anger for Better Decisions, atau kortisol dan sebuah kejelasan, menembus stres dan rasa marah untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, kita semua membuat keputusan setiap hari, tapi pernahkah Anda sadar bahwa dalam momen-momen tertentu, keputusan-keputusan itu terkadang terasa tidak jelas atau bahkan kita sesali di kemudian hari. Nah, hari ini saya ingin membantu Anda semua untuk memahami ilmu dari momen-momen tersebut dan menunjukkan beberapa cara yang sederhana namun kuat untuk membuat keputusan yang lebih jernih dan juga lebih terang. Mari kita mulai. Oke. Yang pertama kita harus menjawab satu pertanyaan yang sangat penting, apa itu kortisol? Nah, kortisol ini adalah hormon yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal yang berespon terhadap stres. Jadi ini merupakan sebuah cara kita sebagai manusia untuk menghadapi fight or flight response atau respons melawan atau lari dari tubuh kita. Ketika kita menghadapi ancaman, kortisol ini akan dilepaskan oleh kelenjar adrenal dan memberikan dorongan energi yang bisa mempertajam fokus dan juga bisa merespon dengan cepat. Nah, namun kortisol ini tidak hanya mempersiapkan kita untuk secara fisik, tapi hormon ini juga dapat memengaruhi kita secara emosional. Hormon ini membentuk bagaimana kita merespon tantangan, seringkali membuat kita lebih waspada dan juga responsif dalam jangka pendek. Namun, yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa kortisol ini bukan sesuatu yang buruk. Faktanya, dalam jumlah yang kecil dan juga terkendali, kortisol ini sangat dibutuhkan bagi manusia untuk keberlangsungan hidup. Tapi, permasalahan ini terjadi ketika kortisol menetap dalam badan dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang panjang. Dan ini bisa membuat ceritanya itu menjadi berbeda. Ketika kortisol menetap dalam tubuh dalam jangka waktu yang panjang dan juga dalam jumlah yang banyak, ini akan buat kita menjadi stres berkepanjangan, membuat pandangan ataupun mental kita menjadi kabut, atau yang disebut juga dengan mental fog, dan membuat kita lebih reaktif untuk sebuah keputusan ataupun sebuah aksi, dan kurang reflektif terhadap aksi tersebut. Nah, disinilah kita mulai merasa bahwa pengambilan keputusan itu bisa terjadi di hal yang tidak seharusnya kita inginkan. Oke, mari kita lihat apa perbedaan kortisol dalam jangka pendek dan kortisol dalam jangka panjang. Nah, yang pertama, ketika kortisol dilepaskan dalam waktu singkat, ini bisa berfungsi untuk supaya tubuh kita merespon sesuatu dengan lebih cepat dan juga membuat kita lebih alert atau lebih waspada terhadap suatu hal. Jadi anggap saja ini sebagai dorongan cepat yang membuat kita bisa melewati situasi sulit. Contohnya misalnya ketika kita melakukan sebuah presentasi besar, kortisol akan dilepaskan untuk membuat kita lebih waspada dan juga lebih fokus terhadap hal yang kita lakukan. Atau ketika kita melakukan sebuah percakapan penting dengan orang lain yang membuat kita fokus untuk menjawab pertanyaan ataupun menjawab diskusi tersebut. Tapi ketika dalam jangka panjang, kortisol ini akan menetap dalam tubuh kita dan akhirnya membuat kita menjadi lebih stres. Nah, disinilah efek dari kortisol dalam jangka panjang tersebut. Dan ketika kortisol ini menetap dalam tubuh dalam jangka waktu yang panjang, ini akan membuat tubuh kita menjadi lebih mudah reaktif terhadap suatu hal dan kurang reflektif untuk mengambil keputusan. Kurang reflektif di sini maksudnya adalah kita tidak mengambil waktu untuk sebenarnya benar-benar memikirkan apa yang tubuh kita rasakan dan apa yang sebenarnya yang ingin kita lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, sekarang mari kita bicarakan mengenai hubungan antara kortisol dengan pengambilan keputusan dan rasa marah. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, paparan kortisol dalam jangka panjang ini
dapat menyebabkan kelelahan dan juga perubahan suasana hati dan juga gangguan memori. Nah, inilah yang mempengaruhi kejernihan mental dan juga keseimbangan emosional kita. Oke, pikirkan saat-saat Anda merasa stres selama beberapa hari atau selama berminggu-minggu. Jadi ini adalah kortisol yang dilepaskan dalam jangka waktu yang panjang dikarenakan stres yang kita alami. Mungkin Anda merasa lelah atau mudah tersinggung atau juga kesulitan berkonsentrasi. Itulah efek dari kortisol yang berkepanjangan tadi dan membuat kita tidak bisa mengambil keputusan secara rasional dan juga membuat kita menjadi lebih gampang marah dan tidak mengambil atau tidak melihat sesuatu secara matang dan juga jernih. Oke, kita akan membahas tentang hubungan antara kortisol dan adrenalin. Jadi, seperti yang kita ketahui tadi, kortisol adalah hormon yang dikeluarkan ketika kita mengalami stres. Adrenalin adalah hormon yang juga dikeluarkan ketika kita mengalami sesuatu yang memicu detak jantung dan juga memicu alertness ataupun kewaspadaan dari otak yang kita punya. Nah, kombinasi antara kortisol dengan adrenalin ini dapat memperkuat respon emosional kita, terutama kemarahan. Anggapannya adalah kortisol itu merupakan bahan bakar untuk emosi kita, sementara adrenalin itu adalah bahan untuk menyalakan apinya. Ketika kedua hal ini digabung, ini akan membuat kita menjadi lebih reaktif lagi terhadap suatu hal yang bisa berujung kepada kemarahan. Nah, inilah bagian pentingnya. Ketika kadar kortisol kita tinggi, kita lebih cenderung membuat keputusan secara impulsif. Makanya kenapa ketika kita memiliki emosional yang tinggi, tidak disarankan untuk mengambil sebuah keputusan. Karena kita akan bergerak atau kita akan beroperasi secara emosional, bukan secara rasional. Jadi alih-alih mengambil keputusan secara emosional dan juga mengambil keputusan yang reaktif, ambillah waktu Anda untuk merenung dan juga berpikir secara rasional, sehingga kita tidak bertindak berdasarkan emosi yang reaktif ataupun yang impulsif. Nah, oke. Jadi ketika kemarahan dan impulsivitas meningkat, kita sebenarnya tidak membuat keputusan dengan jernih. Dan kita melakukannya berdasarkan emosi, sehingga ini memiliki konsekuensinya sendiri, baik dalam tingkat profesional maupun dalam tingkat personal. Dan biasanya konsekuensi yang kita dapatkan itu bukanlah konsekuensi yang baik ketika kita mengambil keputusan dalam kondisi diri yang emosional dan juga reaktif. Oke, itu adalah masalah yang kita alami ketika kortisol menetap dalam jangka waktu yang panjang dan banyak di dalam tubuh, apalagi dikombinasikan dengan adrenalin. Tapi untungnya, ada beberapa cara untuk mengatasi mental fog ataupun kabut mental ini. Hari ini saya ingin berbagi 3 alat yang bisa sangat berguna dan bisa sangat membantu kita mengelola stres dan juga membuat pikiran kita menjadi jernih kembali. Yang pertama, sorry. Oke. Ya, sorry. Yang pertama adalah mindfulness. Jadi mindfulness ini adalah konsep untuk kita tetap berada dan sadar pada masa sekarang atau pada saat ini. Latihan ini juga dapat membantu untuk mengurangi stres dan juga menjaga kita tetap berada di masa sekarang, alih-alih terbawa oleh kekhawatiran kita di masa depan ataupun di masa lalu. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti fokus pada nafas yang Anda miliki pada saat ini, itu bisa membawa Anda kembali ke masa sekarang. Yang kedua adalah teknik grounding. Teknik grounding ini adalah cara-cara yang praktis dan sederhana untuk bisa kembali fokus ke masa sekarang saat kita merasa kewalahan. Contoh sederhana grounding itu adalah bisa merasakan lantai yang Anda pijaki pada saat ini, atau Anda merasakan hal-hal yang Anda pegang, merasakan sensasi yang tubuh Anda rasakan pada saat ini. Teknik grounding ini bisa membawa kita kembali ke masa sekarang dan juga bisa berkaitan dengan mindfulness yang teknik pertama tadi. Dan yang ketiga, itu adalah regulasi emosi. Regulasi emosi ini juga sangat berguna dan teknik yang efektif untuk mencapainya ini bisa dilakukan dengan melakukan pernafasan dalam. Salah satu metode pernafasan dalam yang paling terkenal itu adalah 478. Jadi Anda mengambil nafas selama 4 detik melalui hidung, lalu Anda tahan nafas tersebut selama 7 detik, lalu dikeluarkan secara perlahan-lahan selama 8 detik melalui mulut secara perlahan.
Nah, cara ini bisa diulang selama 4 kali, di mana ini juga sebenarnya sudah terbukti bahwa breathing exercise atau latihan pernafasan ini bisa membuat pikiran menjadi jernih dan memungkinkan kita merespons sebuah situasi dengan lebih matang dan juga dengan pikiran yang lebih bersih. 3 teknik ini bisa Anda praktekkan ketika Anda merasa bahwa emosi sedang menguasai diri untuk membawa Anda ke masa sekarang dan juga membuat pikiran menjadi lebih jernih. Dan ini bisa juga membuat Anda mengambil sebuah keputusan dengan pikiran yang lebih rasional. Oke. Mengelola stres dan juga kortisol tidak melulu menggunakan cara-cara yang instan seperti yang saya sebutkan tadi. Walaupun cara-cara tersebut bisa digunakan dalam keadaan-keadaan tertentu ataupun dalam keadaan yang sangat genting. Tapi untuk membangun ketahanan yang bisa bertahan lama, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal ataupun gaya hidup yang mendukung keseimbangan mental dan juga emosional. Nah, ada beberapa kunci untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah olahraga. Jadi aktivitas fisik itu adalah salah satu media atau salah satu perilaku yang bisa kita terapkan untuk membuat ketahanan kita, meregulasi emosi dan juga membuat kortisol rendah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika kita berolahraga atau ketika kita sedang beraktivitas fisik, tubuh akan melepaskan yang namanya hormon endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon rasa senang yang bisa membantu melawan efek hormon stres. Dan ketika ini dilakukan secara rutin, maka ini juga bisa membuat kita merasa lebih seimbang dan tahan terhadap tekanan. Yang kedua, itu adalah meditasi. Jadi meditasi ini adalah cara untuk menurunkan kadar stres dengan menenangkan pikiran dan fokus ke dalam diri kita yang akan membuat pikiran juga menjadi lebih jernih. Ini juga bisa membuat kejernihan mental kita lebih besar lagi dan meningkatkan daya pikir kita untuk menjadi lebih rasional dalam mengambil sebuah keputusan ataupun dalam melakukan suatu aktivitas. Nah, dengan latihan yang teratur, meditasi ini bisa menciptakan pondasi ketenangan yang kuat yang mendukung kita di saat-saat stres. Anda bisa melakukan meditasi selama kurang lebih 5-10 menit, bisa di pagi hari ataupun di malam hari, dalam keadaan yang tenang, dan Anda bisa membayangkan hal-hal yang sebenarnya membuat Anda berada pada saat sekarang, sehingga meditasi ini juga sebenarnya bisa menjadi alat untuk mencapai mindfulness yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang ketiga, itu adalah nutrisi. Jadi apa yang kita makan itu juga memainkan peran besar dalam kadar hormon di dalam tubuh kita. Ketika Anda mengisi badan Anda dengan hal-hal yang bermanfaat seperti protein, vitamin, mineral, dan juga salah satu yang paling penting itu adalah antioksidan. Antioksidan ini bisa Anda temukan di banyak sekali makanan, terutama di buah-buahan yang mengandung vitamin E, vitamin C. Ini bisa meregulasi hormon kortisol tersebut dan juga bisa mengurangi reaksi oksidatif ataupun reaksi yang bisa merusak organ-organ sel tubuh Anda dalam jangka waktu yang cepat ataupun lama. Sehingga ini bisa menjadi salah satu hal yang berguna sekali untuk meregulasi emosi. Gula dan juga makanan-makanan olahan atau makanan manis itu bisa menyebabkan gejolak hormon yang bisa meningkatkan kadar stres. Jadi bisa memperbanyak antioksidan, vitamin dan juga mineral serta menurunkan kadar gula dan juga makanan-makanan olahan. Sehingga ketika kita memberikan nutrisi yang baik pada tubuh kita juga lebih siap menghadapi tantangan hidup dan juga lebih bisa meregulasi emosi dan juga bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat. Ya, bersama-sama ketiga ini, gaya hidup yang diterapkan ini juga bisa membuat ketahanan yang lebih tahan lama lagi dalam menurunkan kadar kortisol dan juga meningkatkan daya pikir kita untuk mengambil sebuah keputusan secara rasional. Sebagai penutup, saya ingin Anda memikirkan untuk perubahan kecil yang bisa Anda lakukan hari ini, apakah itu dengan menerapkan mindfulness ketika Anda merasa bahwa emosi sudah mulai menguasai diri, atau Anda bisa menerapkan olahraga mulai dari hal yang paling kecil sampai yang lebih besar lagi di kedepannya untuk meningkatkan kadar endorfin sehingga bisa mengurangi hormon kortisol. Dan juga ketika Anda menerapkan teknik-teknik yang sudah dijelaskan tadi, ketika hormon kortisol naik, adrenalin juga naik, Anda bisa mengambil waktu untuk merenung kembali supaya pikiran lebih jernih dan mengambil keputusan di saat tidak ada lagi mental fog ataupun di saat daya pikir sudah lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, kita semua akan menghadapi stres tentunya dalam kehidupan ini, selalu ada masalah yang akan terjadi, dan itu adalah bagian dari pengalaman manusia yang sangat normal, tapi dengan memahami peran kortisol dan juga mengambil langkah-langkah untuk mengelolanya,
kita bisa menembus kabut mental tersebut dan juga menemukan kejernihan serta membuat keputusan yang sejalan dengan niat kita yang sebenarnya. Terima kasih banyak, semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sekali lagi beri tepuk tangan meriah untuk speaker kita kali ini. Wow, speaker pertama sudah sangat keren ya dokter. Terima kasih atas insight-nya. Dan untuk mengapresiasi speaker akan ada penyerahan sertifikat dan plakat yang akan diserahkan oleh pengamat Aska Abdullah. Oleh karena itu, dengan hormat kami mengundang Pak Aska untuk naik ke atas panggung. Sertifikat yang kita Baik, untuk penyerahan apresiasi akan diberikan plakat. Dokumentasi pengambil gambar dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada speaker kita. Dokumentasi dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk speaker kita. Baik, terima kasih kepada Pak Dokter. semangat dong ya. Masih semangat teman-teman? Masih kurang semangat kayaknya. Masih semangat teman-teman? Oke, karena kita harus dituntut dengan harus semangat dong Santi. Karena beberapa speaker kedepannya juga akan menggugah teman-teman itu semakin ingin menambah pengetahuan. Dan tentu deteksi